السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 206. Kita ulangi paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Mengajak 1000 orang itu adalah satu kebaikan. Kita nih membawai orang untuk berbuat kebaikan, amar ma'ruf, menyuruh orang, membawai orang untuk melakukan satu kebaikan. Kita membawa itu namanya mendakwah, berdakwah. Itu sudah satu kebaikan. Diberi Tuhan kita satu pahala kebaikan. Nah, baik amalan seperti membaca Qul huwallahu ahad. Misalnya kita membawai 1000 orang misalnya untuk berkumpulan membaca Al-Quran, membaca satu ayat atau berapa ayat daripada Al-Quran. Nah, dan lainnya, atau lainnya misalnya membaca salawat, membaca burdah misalnya, membawa macam-macam kebaikan ya Allah. Nah, lalu orang menang 1000 orang tadi mau kita bawa misalnya ya Allah. Nah, kita akan mendapatkan pahala 1000 orang tanpa kurang sedikit pun. Lalu nang 1000 orang tadi misalnya hakun membaca seberataan membaca akan Qul huwallahu ahad misalnya ya Allah. Nah, kita dapat paling banyak dapat pahala sebilang orang itu. Nah, tanpa dikurangi pahala orang itu. Kan kita mengajak orang dapat satu kebaikan. Orang yang diajak ini mau diajak untuk mengerjakan kebaikan, nah kita dapat pahala banyak sebilang orang itu. Apakan lagi mengajak orang sholat seperti seorang yang muadzin, azan, sembahyang fardu nih, lalu inya azan misalnya di masjid atau dilanggar misalnya, lalu orang mendengaran nih, datangan ke masjid, datangan ke langgar sembahyangan. Nah, itu banyak pahalanya tuh sebilang orang datang itu untuk sholat berjamaah. Maka yang tukang azan itu paling banyak dapat pahala. Mengajak orang beramal ibadah, sembahyang dan sebagainya. Nah, jadi kan kita di sini kan dituntut kemarin untuk menjadi sebab orang dapat kebaikan. Lamun kita hendak punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, hendaklah kita menjadi sebab orang dapat kebaikan. Baik itu kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan ataupun yang lainnya. Termasuk jualah mendoakan orang tuh nah.
Kita nih mendoakan orang dengan doa kebaikan, lalu orang tuh dapat kebaikan sebab doa kita, maka kita ini termasuk sebab orang dapat kebaikan. Makanya di dalam manaqib Syekh Saman Al-Madani, Sidin berkata, tidaklah Sidin naik pangkatku di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali sebab aku mengekali membaca doa, mendoakan orang yang beriman, yaitu dengan membaca Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali setelah sembahyang subuh. Itu kan Sidin mendoakan umat Nabi Muhammad supaya dapat kebaikan. Lalu berkat doa Sidin nih, lalu umat Nabi Muhammad nih dapat kebaikan, dosa diampuni. Kan sebab Sidin mendoakan nih, orang dapat kebaikan. Jadi Sidin sebab aku mengakali doa itu, makanya pangkatku ya Sidin benaik tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak benar lah kita neng sebab kita nih orang dapat kebaikan banyak benar. Mau yang paling nyaman tuh mendoakan lo deh. Mendoakan tuh kan kada memodal duit apa-apa. Mendoakan tuh supaya orang dapat kebaikan. Mendoakan supaya orang diampuni dosa. Mendoakan supaya orang ditutupi aibnya. Mendoakan supaya orang itu masuk surga atau kada masuk neraka. Lalu kabul doa gitu nih, orang dapat kebaikan. Nah kita nih kan sebab orang dapat kebaikan. Atau jika seorang muslim mempunyai hajat kepada kita misalnya, kemudian dengan sebab kita hajat muslim itu kabul, misalnya iya nih ada hajat lawan kita, ada perluan kita nih, lalu kita kabulkan hajatnya nih. Nah itu kan kita ini sebab orang dapat kebaikan juga. Nah maka kita akan menjadi orang yang tinggi pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barang siapa ingin hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah terlebih dahulu mengabulkan hajat saudaranya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qada hajata akhihi al-muslimi kana Allahu fi hajatihi." Artinya, barang siapa menunaikan hajat saudaranya yang muslim, adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan menunaikan hajatnya. Orang-orang saleh dahulu sering melakukan hal ini. Apabila mereka punya hajat yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka terlebih dahulu mencari-cari saudaranya yang ada hajat agar ia menunaikannya. Apabila sudah menunaikan hajat saudaranya, maka jadilah ia orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang saleh bahari itu kan, apabila ada hajatnya, terutama hajat yang besar kepada Allah, apakah itu supaya hajat mereka itu dikabulkan Allah, terlebih dahulu mereka itu menggawi membantui orang Islam, mengabulkan hajat orang Islam. Nah, dengan sebab mengabulkan hajat orang Islam kan, kalau punya pangkat di sisi Tuhan, pun sudah punya pangkat di sisi Tuhannya mana ibu minta lawan Tuhan. Nah, nang kaya eta.
Kemudian setelah kita berusaha menjadi orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita pun dituntut untuk menjaga diri agar jangan sampai menjadi orang yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah yang daripada Al-Ali, ya Allah, nama Allah Al-Ali. Amaliyah apa? Nah, kita jadikan dari kita ini sebab orang dapat kebaikan, supaya kita punya pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ulang amaliyahnya apa? Kita jaga diri kita nih jangan sampai menjadi orang yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merendah di sisi manusia ya kada apa-apa. Merendah di sisi Allah taala jadi orang hina. Nah, adapun orang yang rendah martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menjadi sebab dari kejahatan dan kemaksiatan. Orang yang paling hina, orang yang paling rendah martabatnya di sisi Allah, bahkan tidak punya martabat di sisi Allah, itu kenapa? Inya ini contoh misalnya membawa orang maksiat misalnya. Sebab dia orang menggawe maksiat, sebab orang dia menggawe kejahatan. Cakanya tadi bila berbuat kejahatan itu cakanya jangan berbawaan gitu nah. Jadi seandainya berbuat kejahatan itu jangan berbawaan. Tapi kalau sampai berbawaan, walaupun seikong nang dibawainya, nah dirinya tuh rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab orang menggawe dosa, ini sebab orang menggawe kemaksiatan. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa, ujar Rasulullah, mengajak kepada kesesatan adalah atasnya mendapat dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Bila mengajak orang kepada ajaran sesat, bila mengajak orang kepada maksiat atau kejahatan, lalu nang diajaknya itu menggawi, kan orang menggawi itu dapat dosa. Dapat dosa misalnya 1, nah nama ajak ini dapat dosa 2, dosanya seorang dan dosa orang yang diajak. Misalnya diajaknya 10, udah berapa? 10 dapat dosa tanpa dikurangi dosa orang yang menggawin itu. Apakah lagi misalnya jadi amal jariah, kenapa? Anggaplah misalnya membangun tempat maksiat. Maksiat ini macam-macam ya loh, tempat perzinahan, minuman keras, berjudi dan sebagainya. Lalu orang kesituan maksiat 100.000 hari-hari, udah dapat taruh fotokopian, dosanya mati misalnya oleh orang ini mengolah tempat maksiat ini mati. Nah ruginya di dalam kubur dikirimi terus apa dosa, dikirimi dosa jariah ngarannya gitu, dosa jariah nang mengalir. Auzubillahi min dzalik. Seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun deh. Setiap kali orang melakukan dosa yang dicontohkannya, ia pun mendapat setimpal dari dosa itu. Ujar menurut di dalam kitab, yang pengelolaan membunuh itu siapa? Anak Nabi Adam, namanya Qabil. Qabil ini membunuh saudaranya Habil. Ini itu kan sanna sunnatan sayiatan. Dia pencetus amalan yang kada bagus. Inya pemulaan yang mencetuskan pembunuhan. Maka ajar bila ada manusia setelahnya itu membunuh, kan dosa tuh, inya dapat fotokopian dosanya. Inya pemulaan mencetuskan pembunuhan. Apalagi zaman sekarang ini kan perjudian macam-macam, ada namanya main slot. Nah, siapa namulah nang main slot itu ya Allah nang manunya nih, pencetusnya nih. Nah itu dapat dosanya paling banyak.
Tapi orang kada tahu orang mencetusnya itu orang Islam, orang kafir kada tahu, orang Cina kada tahu juga enggak. Atau menyuruh misalnya ya kalau sama aja juga tuh gawin itu ya pada maksiat. Nah juga memberi fasilitas, nah atau memberi fasilitasnya, menyediakan tempatnya misalnya, alat-alatnya untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, fasilitas dalam kurung jalan, menyediakan jalannya atau alatnya. Alat orang yang berbuat dosa, ia pun akan mendapat dosa sebab suruhannya, gara-gara nyuruh orang buat dosa, atau fasilitas gara-gara ia menyediakan alat yang ia berikan kepada orang, lalu orang berbuat maksiat. Nah, nauzubillahi min dzalik, paling banyaknya mendapatkan dosa sebilang orang berbuat maksiat itu inya menjadi sebab orang mendapat dosa, menjadi sebab orang menggawi nang jahat. Itu orang yang jasidin paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling rendah. Orang kada nyambat rendah martabatnya, nya kada dia punya martabat. Orang yang punya martabat itu orang tinggi, orang paling rendah kedudukannya gitu, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi itu amaliyah daripada al-ali. Hendaklah kita amar ma'ruf nahi mungkar lah, kita membaik orang berbuat kebaikan, mencegah orang berbuat kemungkaran. Jangan kita sebab kita orang berbuat kemungkaran atau kesesatan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian sambungannya, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir. Al-Kabir artinya nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-38. Al-Kabir artinya yang maha besar. Allah maha besar. Apabila kita hendak mendalami arti yang maha besar, maka kita harus tahu apakah yang dimaksud yang maha besar itu. Nah, amun kada mengaji, amun kada belajar, ya memadahkan Tuhan tu ganal, emang kadang ngerti tak? Ada hal yang dimaksud maha besar itu apa? Nah, makanya kita belajar. Sebagaimana makna al-ali yang maha tinggi, kemarin sudah kita bahas al-ali yang maha tinggi. Yang tinggi itu kan bukan zatnya kemarin, bukan Tuhan itu berbentuk tingginya kayak pohon, nggak ada. Nah, tinggi seperti pohon kelapa, ada macam itu kemarin kan. Melainkan derajatnya yang tinggi, ya lah, derajatnya nang tinggi. Nah, maksudnya tidak ada lagi tinggi melebihi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Kabir ini, dia yang maha besar, bukan zatnya yang besar seperti sesuatu yang sering kita anggap anggap besar. Namun kita misalnya lah, dikisahkan orang tentang kawan, misalnya kawan kita tuh anu jar wahini jar no awaknya gonal jar, berarti kan lamak toh bisa. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala besar itu bukan zatnya yang besar, karena zatnya itu kada berbentuk, kada berupa. Nah, Al-Kabir adalah satu ibarat dari kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud Allah maha besar itu zatnya itu sempurna, bukan ganal macam manusia, ada sempurna zatnya. Nah, makanya Allah Ta'ala
maha besar karena sempurna zatnya. Nah itu maksudnya. Nah yaitu sempurna wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wujud itu adanya zatnya. Wujudnya itu sempurna. Nah, dan arti sempurna adanya Allah, adanya itu ya wujudnya itu deh. Subhanahu wa taala itu ada dua. Nah, dari dua makna inilah Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Kabir. Apa nang dua tuh? Pertama, ada wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada permulaan, juga tidak ada penghabisan. Nah, jadi maksud sempurna adanya Allah, maksud sempurna wujudnya Allah itu qadim, dan wujudnya Allah taala itu baqa. Arti qadim itu kadada awalnya, tidak dimulai oleh tiada, kada. Nah, kemudian wujudnya itu pulang kada binasa, ada terus selama-lamanya. Nah itulah maksud wujud Allah Ta'ala itu sempurna. Karena itulah Allah Ta'ala Al-Kabir, maha besar. Nah jadi tidak ada permulaan itu maksudnya qadim. Kan kita belajar sifat 20, wujud, qidam, baqa ya Allah. Wujud artinya ada, mustahil tiada ya Allah, dalilnya alam semesta. Kemudian qidam itu sedia itu artinya kadada awalnya, tidak dimulai oleh tiada, itu nah qadim atau qidam. Nah, lain kayak kita kan, kita nih baru. Maksud baru tuh asalnya kadada kita nih, lalu ada. Nah Allah Ta'ala kan macam itu. Allah Ta'ala tidak didahului oleh tiada, namanya qadim. Nah kemudian Allah Ta'ala itu wujudnya tuh bertetarusan ada gitu lah, atau baqa, kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lain kayak kita nih ada nih soalnya kadidah lagi mati misalnya. Nah kita kan kada baqa, kita ini kada kekal, kita ini bisa mati. Nah Allah Ta'ala itu kekal, ada pematian, wujudnya adanya Allah Ta'ala itu. Nah makanya itu Allah Ta'ala dikatakan zatnya itu sempurna. Nah kemudian yang kedua, segala sesuatu yang wujud, yang ada nih atau ada nih, itu berasal dari adanya Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari adanya Allah Subhanahu. Contoh misalnya sesuatu yang ada itu alam semesta nih. Alam semesta ini ada karena ada yang mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala itu menyebabkan sesuatu yang ada. Sebab Allah Ta'ala lah lalu ada alam semesta ini. Nah jadi dua faktor ini yang menyebabkan, artinya yang Allah Ta'ala itu patut dikatakan zatnya itu sempurna, adanya itu sempurna, wujudnya itu sempurna. Segala sesuatu yang wujud atau ada itu berasal dari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksud daripada Allah Ta'ala maha besar. Nah itu kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, dalam kurung wujud itu ya ada. Walaupun misalnya kita kadang melihat zatnya, cuman hati kita percaya, hati kita beriman Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya apa? Alam semesta ini kadang mungkin ada dengan sendirinya, mustahil ada dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakan. Ya Pak, Allah Ta'ala yang mengadakan, berarti Allah Ta'ala ada gitu. Nah dan arti ada atau wujud itu bisa sempurna jika dan arti ada
dalam kurung wujud itu bisa sempurna, juga bisa tidak sempurna. Adapun ada atau wujud yang tidak sempurna itu seperti adanya kita makhluk nih. Kita wujud kita ini kada sempurna. Karena disebutkan dalam kitab ya wujuduka kal adam. Adanya kamu seperti tiada. Wujuduhu ka adamihi. Wujuduka ya insan kal adami. Adanya engkau wahai manusia seperti tiada. Kita nih adanya kita nih. Nang kaya kadada karena kita nih bisa binasa, bisa fana, bisa hancur. Jadi dianggap adanya kita ini seperti kadada, adanya makhluknya seperti kadada. Artinya adanya kita kada sempurna, wujudnya kita kada sempurna. Nah, itu wujud yang kada sempurna, yaitu wujud kita sebagai makhluk, adanya kita sebagai makhluk. Adanya kita dikatakan tidak sempurna karena asalnya tidak ada dan akan menjadi tidak ada atau binasa. Kenapa dikatakan wujud kita ini kada sempurna, adanya kita ini kada sempurna? Karena asalnya kita ini kada ada. Misalnya 100 tahun yang lalu nih kita kada ada di dunia nih. Kemudian 100 tahun yang akan datang ulang kita kada ada ulang di dunia nih. Yalah, 100 tahun yang akan datang kayaknya kita matian dah, kada ada lagi. Nah, menghuni ini ya generasi-generasi penerusnya Allah. Asalnya kada ada, lalu ada, kemudian kada ada ulang. Kita nih, berarti wujud kita ini kada sempurna. Nah, sedangkan ada atau wujud yang sempurna itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tuh ada batu tarusan gitu nah. Kada kayak ini asalnya kada ada Tuhan, lalu ada kada itu. Ya kada diawali oleh tiada, Bang. Kada ada awalnya, Bang, wujudnya Allah tadi. Kemudian batu tarusan ada wujudnya Allah taala ini. Salah lawasannya baqa namanya, kekal Allah taala. Kada mati Allah taala, kada minasa Allah taala. Nah, jadi wujud Allah taala itu yang sempurna. Wujud kita kan sempurna gitu nah. Adanya zat Allah Subhanahu wa taala dikatakan sempurna karena adanya tidak ada permulaan. Ya qadim deh. Juga tidak ada penghabisan atau akhirnya, ada akhirnya, ya baqa deh. Nah, dan juga segala sesuatu tuh yang Allah ciptakan di alam semesta ini, termasuk diri kita nih, itu berasal dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut Al-Kabir. Oleh karena itulah Allah taala patut disebut dengan Al-Kabir, yaitu Maha Besar. Wujudnya sempurna, qadim, baqa, dan setiap sesuatu di alam semesta ini itu ada, itu dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti Al-Kabir itu sempurna wujudnya. Maksud Maha Besar itu sempurna wujudnya. Dan tiap-tiap yang sempurna wujudnya itu disebut Al-Kabir. Artinya satu aja nang wujudnya nang sempurna itu Allah Subhanahu wa taala zatnya. Allah taala aja nang satu-satunya disebut Al-Kabir. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa annallahu wal ali. Ali itulah ali, ainnya baris di atas, baris fathah lah, baris kasrah lah. Nah, baris di atas lah. Wa annallaha huwal aliyul kabir. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Paham sudah tadi maha besar tadi apa? Itu sempurna zatnya. Ya Allah. Nah, sesudah kita beriman atau percaya
bahwa Allah Ta'ala itu Al-Kabir, dan mengerti arti Al-Kabir itu apa tadi sudah dijelaskan, ngerti sudah. Maka kita dituntut disuruh dalam syariat, disuruh dalam agama untuk menyesuaikan diri dengan nama Al-Kabir itu agar kita mendapat bagian darinya. Orang yang beriman dengan nama itu, yaitu Al-Kabir, yaitu dia berusaha agar menjadi orang yang besar, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di sisi manusia. Berusaha kita hendak menjadi orang yang besar di sisi manusia, mengalihi. Kita hendak menjadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksud besar di sisi Allah tadi mungkin jadi orang yang mulia, orang yang dekat dengan Allah, jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amaliyahnya nih, kita berusaha supaya kita menjadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu besar di sisi manusia. Di antaranya seperti budak. Banyak di antara mereka budak yang mempunyai kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka terkadang dimarahi dan dihina oleh tuannya. Kalau di zaman bahari banyak budak. Budak tapi orangnya orang Islam. Budak itu kan dihinakan oleh petuannya, dimamai oleh petuanannya. Tapi ini wali Allah Ta'ala. Banyak kayak bahari itu budak aja, tapi wali Allah Ta'ala. Ini hina di sisi manusia, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan belum tentu juga orang yang besar di sisi manusia besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Orang yang bisa pangkat di sisi manusia, sekalinya disembati rakyat misalnya, dibully rakyat misalnya oleh netizen misalnya, nah kadang-kadang mulia itu begitu caranya. Dicaci maki oleh rakyat walaupun dia punya pangkat di sisi manusia. Nah, banyak disebutkan dalam hadis seorang ulama yang besar di sisi manusia tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kecil. Ada orang ini pangkatnya ulama, terkenal di sisi manusia ulama besar, tapi di sisi Allah Ta'ala orang ini kada bisa pangkat, sangat kecil di sisi Allah Subhanahu nilainya. Padahal dalam dunia ia sangat besar, walaupun ia dielu-elukan, diidolakan, dipuji-puji, dikerombongi orang, kamera selalu tersorot kepadanya, tapi ini di sisi Allah Ta'ala kada ada apa-apanya. Nah, begitu juga para pejabat. Nah, pejabat nih, walaupun begitu dihormati di dunia, bila inya keluar daripada pesawat, karpet merah tuh dihamparkan untuk inya melangkah, dimuliakan misalnya, ya Allah. Polisi sibuk matur lalu lintas, ya Allah, macam-macam diatur. Nah, dihormati di dunia, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak di antara mereka yang hina. Ya, apalagi misalnya kada beriman. Contoh misalnya lah kada bapak le maunya orang kafir le. Atau Elizabeth tuh berapa? 70 tahun kah memerintah, berkuasa di Inggris tuh. Tapi nya mati kafir. Mati kafir. Ya, selama nya memerintah jadi ratu, ya Allah, di Inggris dimuliakan, diagungkan. Tapi nya kada bisa iman. Nah, kada ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah lagi lah bila ratu atau raja toh. Sebab inya kada beriman dah. Lalu rakyatnya seluruh Inggris tuh kada beriman. Inya paling banyak toh nang mano dosa orang kafir di daerahnya toh. Tapi kalau inya beriman misalnya, sebab inya beriman lalu rakyatnya beriman, nah itu banyak juga tuh inya dapat pahala. Namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak di antara mereka pejabat yang hina, yaitu yang tidak menunaikan amanah alias korupsi misalnya. Tidak menunaikan amanah.
walaupun misalnya dimuliakan di sisi manusia, tapi korupsi misalnya, dana apa, dana bansos kah, dana kereta api cepat kah misalnya, atau anggarannya nang wus tuh misalnya, atau misalnya aja bang, di korupsinya misalnya, nah hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana cara kita berusaha agar menjadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yaitu ada dua akhlak yang ada pada dirinya. Nah, kita usahakan aja dua akhlak ini mudah-mudahan ada pada diri kita. Yang pertama, menganggap selain Allah Subhanahu Wa Taala itu kecil. Menganggap selain Allah Subhanahu Wa Taala itu kecil. Pokoknya Allah Taala itu kan besar sudah. Selain Allah Taala kecil. Nah, itu dalam anggapan kita. Nah, baik dalam salat maupun di luar salat. Karena orang yang selain Allah Subhanahu Wa Taala itu pada hakikatnya tiada sama sekali, dan adanya hanya diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita melihat sesuatu yang selain Allah nih, ada Allah nih, kita lihat nih. Nah, itu pandangan kita itu kecil aja. Kenapa? Asalnya kan ada. Lalu ada diadakan Allah Ta'ala. Nah, maksudnya bahwa segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai mendinding pandangan hati dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar. Jadi maksud kita tuh menganggap kecil selain Allah bukan menghinakan, bukan. Kita kan boleh menghinakan makhluk. Maksudnya tuh jangan sampai sesuatu itu benda menyebabkan kita kada ingat lawan Tuhan. Itulah. Kita menganggap kecil benda itu, maksudnya kita usahakan benda itu jangan sampai melalaikan kita daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kepentingan yang maha besar atau yang berhubungan dengan yang maha besar tentu lebih diutamakan dari yang kecil-kecil. Misalnya kita bisi gawian, ya Allah, gawian itu kan makhluk asalnya tuh kadada lah diciptakan Allah Ta'ala. Gawian kita kan, gawian kita tuh kan selain Allah. Nah, jadi maksud jangan kita anggap gawian gitu kecil, Allah nang besar itu Allah. Maka apabila kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan Allah, kepentingan syariat Allah, itu kita utamakan daripada kepentingan gawian kita deh. Contohnya misalnya sampai waktu sembahyang, namanya kita utamakan. Tentunya kita mau utamakan kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita waktu sembahyang masuk kita kada tahu-tahu, kita mementingkan gawean kita aja, menomorduakan seruan Allah. Nah, itu jangan sampai. Berarti kita membesarkan selain Allah, itu karenanya salah nih tuh. Nah, orang yang selain Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa mendatangkan nikmat atau menolakkan mudarat. Makhluk itu apapun, baik itu manusia, gawian, harta, benda dunia ini disebut dengan makhluk. Itu kada kawa mendatangkan manfaat, kada kawa menolakkan mudarat. Nang kawa mendatangkan manfaat Allah, kawa menolakkan mudarat Allah. Dan tidak bisa mendatangkan pahala maupun rezeki makhluk, baik itu manusia, kah, jin kah, harta benda dunia, kemewahan dunia, itu kada kawa mendatangkan pahala, kada kawa mendatangkan rezeki. Nah, apabila kita memperbuat sesuatu yang tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala ridha dengannya, nah, meskipun semua orang mencela, menyembeti kita,
mereka tidak bisa mendatangkan kemudaratan karena mereka orang kecil ngarannya kada kawa mendatangkan mudarat, kada kawa mendatangkan manfaat. Jadi misalnya disini kita nih memperbuat sesuatu asal sesuatu itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, gawi aja sesuatu itu. Yang penting Allah Ta'ala ridha. Sesuatu yang kita gawi itu kada melanggar syariat Allah, gawi aja. Walaupun misalnya seduniaan orang mencela kita, menyembati kita gara-gara kita menggawi sesuatu itu, kada apa-apa aja sih. Karena kita berkeyakinan orang yang sedunia itu ini biarlah hendak memudaratkan kada kawa juga. Nah, apalagi cuma menyembati aja. Kan ada hadis Nabi itu, Islam Yesidin datang hal keadaan asing. Kemudian Islam ini kena hilang di akhir zaman menjadi asing Islam ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Itu maksudnya apa? Islam itu kan datang itu dianggap asing di zaman jahiliyah tuh. Ada agama datang ujar bubuhannya zaman jahiliyah itu merasa aneh. Tapi kalau di zaman sekarang kita sudah ada aneh lagi dengan Islam, ajaran Islam ini kan ada aneh. Oke, nah di akhir zaman Islam tuh asing pula, ajaran Islam ini asing. Ketika misalnya di akhir zaman ketika ada seorang perempuan memakai jilbab dianggap aneh. Karena mungkin di akhir zaman kita orang kan ada lagi yang jilbabnya. Misalnya turun daripada rumah bawa kopiah itu dianggap asing kena. Ketika orang kena bertelanjangan lagi di akhir zaman kada lagi memakai pakaian. Maka beruntunglah ajar Nabi bagi orang asing. Masa asing itu dia mempertahankan agama Islam dipakainya. Sunnah-sunnah Nabi dipakainya ketika orang kada ada lagi peduli dengan ajaran Islam. Misalnya di zaman kena ada kejadian yang kayak itu terjadi ketika Islam itu sudah asing di telinga orang. Sembahyang itu asing, menuntut ilmu itu asing. Tapi ada satu orang yang mempertahankan ajaran Islam itu, lalu ini dibully orang sedunia, disambati orang. Bahkan sudah terjadi kan di zaman sekarang nih. Kenapa? Perempuan tuh cadar bagus saja dipadahkan mini teroris. Kan aneh tuh. Padahal itu ajaran Islam. Nah, itu kan sudah ada tanda-tanda Islam itu mulai asing. Nah, jadi kita hendaklah mempertahankan ajaran Islam walaupun dianggap orang asing, walaupun dianggap orang dicela orang, dibully orang misalnya. Karena Bapak, yang penting Allah Ta'ala ridho. Orang mencela kada kau memudaratkan kita juga. Karena kita berkeyakinan makhluk itu kada kawa mendatangkan manfaat, kada kawa menolakkan mudarat, kada kawa mendatangkan mudarat. Karena kita berkeyakinan makhluk itu kecil, yang besar itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya jangan takutan dalam kita menjalankan syariat ini. Jangan takutan, jangan ragu-ragu, jangan takut dibully, jangan takut dicela, jangan takut disambati. Kalau jalan kita bujur aja, itu teruskan aja, jalani aja. Gitu jangan terbawa arus. Misalnya orang musim kayak ini umpatan juga, musim kayak ini. Padahal itu melanggar syariat. Nah, jangan ikut-ikutan. Orang ke kanan juga umpat. Artinya terbawa arus nih. Kita lihat ya, mun orang ke kanan melanggar syariat jangan akun. Mun orang ke kiri melanggar syariat jangan diumpat. Kita lurus saja. Gitu. Nah, jadi jangan takutan berbeda dengan orang-orang yang melanggar syariat. Kita tetap aja istiqomah dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah, beliau diperolok oleh kafir Quraisy karena dianggap agama Islam waktu itu asing, aneh oleh orang kafir Quraisy. Bahkan Nabi dikatakan orang gila, orang stres, dukun, penyihir dan sebagainya.
Nah, diolok-olok Nabi kita. Beliau dikatakan gila, tukang sihir, dan seorang dukun. Namun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tidak menanggapi yang demikian, tidak bergeming sedikit pun. Wa'arid 'anil jahilin, wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Suruhlah orang berbuat kebaikan, wa'arid 'anil jahil, berpalinglah daripada orang-orang jahil. Bila orang nyambati, kada peduli. Tidak menanggapi sidin kada peduli sidin. Nah, karena beliau menganggap semua itu datangnya dari orang-orang yang kecil. Orang-orang kafir Quraisy itu kada kawa juga mudaratkan. Nya makhluk juga jadi nabi nih. Nah, itu nabi kan tinggi sudah ma'rifatnya kepada Allah, jadi sidin kada apa-apa lagi dengan celaan makhluk, olok-olokan kafir Quraisy. Tetap aja sih istiqomah berdakwah, menyampaikan kebenaran. Sedangkan hati Nabi kita Muhammad SAW hanya memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu orang mengamalkan amaliyah al-kabir, itu Nabi kita Muhammad SAW pemulaan mengamalkan itu. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha, semua cemoohan orang tidaklah berarti bagi Nabi kita Muhammad SAW. Biar bebuihan orang menyambati dukun penyihir, Nabi kada peduli. Nang menyambati itu nang kauyuhan. Nah, itu suatu contoh artinya. Bosnya begitulah Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah, menyampaikan syariat ini sidin, mengamalkan daripada al-kabir tadi sidin, kada memandang makhluk itu besar, dipandang Allah Ta'ala jangan besar. Oleh karena itu kada apa-apa orang menyambati itu, nah kada memudaratkan juga sambatan orang itu. Nah, apabila kita sudah bisa menganggap bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kecil, berarti kita sudah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menganggap sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala kecil. Berarti kita menganggap Allah Ta'ala kecil, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terdinding oleh sesuatu dari pandangan kita. Nah, jangan sampai ini tak. Jika demikian maka kita adalah orang yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mun orang sudah kayak ini, nah ya Allah, artinya nang Allah, nang besar itu Allah, nang selain Allah kecil. Nang besar itu syariat Allah, selainnya kecil. Nang besar itu perintah Allah, selainnya kecil. Nang besar itu yang berhubungan dengan keagungan Allah, nang selainnya kecil. Maka inya ada lagi merasa wow dengan kemewahan dunia ini. Walaupun misalnya inya ini hidup sederhana aja. Misalnya melihat orang nih, seorang nih jangankan bisi mobil, bisi rumah aja kada. Lihat orang misalnya berganti-ganti mobil, bikin ganti-ganti kendaraan. Kada apa juga kita. Itu kecil aja, apalagi dunia ini tuh. Nang besar itu napa? Zikir kepada Allah. Yang besar itu membaca salawat kepada Rasulullah. Yang besar itu 2 rakaat yang dikerjakan di malam hari, sembahyang tahajud, itu yang besar. Jadi kada apa aja kita orang dapat kemewahan apa kan kayak apakah ada apa juga. Itu nah, kada mula kita hiri dengki kada juga. Yang penting kita beriman kepada Allah, syukur sudah. Kita jadi orang Islam, syukur. Kita kawa beribadah, kawa baca salawat, kawa berzikir kepada Allah. Itu nang besar dibandingkan kemewahan dunia. Jadi kita bila orang wah ada mobil terbaru, ada wah hebatnya arah kita. Biasa aja kita nang dunia ini biasa aja. Kecil aja. Yang besar itu Allah, yang berhubungan dengan Allah, keagungan Allah, syariat Allah, agama Allah, zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, itu yang besar. Nah, itu supaya tertanam pada diri kita nih. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada dunia. Kemudian itu selalu tertanam pada diri kita, anggapan kita akhirat itu nang kekal, nang mulia. Amal akhirat, dunia ini biasa aja, setomat aja, sementara aja. Pian misalnya asa sumpek biasanya Allah, asa pina
pina gundah gulan alawai kisah hendak mencari hiburan berpiknik ke pantai misalnya, mencari karamian, imbah bulik kadeda lagi kisahnya ngarami itu kadeda lagi, itu pang dunia leh. Bila kita makan yang nyaman palingan sini jenah, mau masuk sini sakit parut, enak berak, itu pang dunia ngarannya. Coba kalau kita di akhirat kena raminya tuh balalawasan. Nah, kita makan nang nyaman kita rasakan tuh nah 1000 tahun, 1.000.000.000 tahun nang terasa nyamannya tuh nah. Mun kita makan sate nang nyaman sate ayam, sate itik palingan sini aja nah. Di sini kan lagi sampai ke sini sakit parut. Jadi tahe itu bang dunia. Dunia sementara aja sifatnya. Bahkan menipu, memperdaya. Nah, oleh karena itu jangan kita terlalu mengagung-agungkan dunia. Dalam hati kita akhirat itu lebih mulia daripada dunia, amal akhirat. Nah, oleh karena itu sebelum salat kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin tukang bang adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya kalak. Ini memberi paham bahwa orang yang sibuk dengan urusannya, misalnya kita begawe kita begawe apa kan misalnya. Kalau kita mendengar orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apabila mendengar panggilan Allah yang Maha Besar, itu kan Allah Maha Besar. Artinya kan tidak lagi nang besar selain Allah, nang lainnya kecil. Gawian kita nih kecil, yang kita gawi ini kecil. Nah, ia akan menganggap semua urusannya kecil dan bersegera memenuhi panggilan Allah yang Maha Besar. Amun sudah tertanam pada dirinya nang besar tu Allah, nang besar itu panggilan Allah, nang saya kecil, orang tu lakas toh. Bila mendengar azan tu lakas tu malah pas gawian. Tapi kalau ia mendengar azan tak begawe aja, berarti ia menganggap Allah Taala kecil. Dia menganggap gawian tu besar. Luput nih toh. Nah mudah-mudahan kita bila mendengar azan apapun, sesibuk apapun kita lepas karena kita meyakini gawian itu kecil aja. Nang memberi rezeki kita kan Allah, bukan gawian kita. Oleh karena itu cepat-cepat kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat kita sembahyang. Nah, itu. Mun orang paham, mengaji paham mun enggak ada mengaji ya ada paham. Biar 10 kali orang azan misalnya mengiau ya kada tahu-tahu. Nah, begitu juga dalam salat yang paling banyak disebut Allahu Akbar. Kita takbir ihram Allahu Akbar lah. Takbir intiqal waktu hendak ruku. Nah, hendak sujud, bangun daripada sujud kedua, bangun daripada sujud, Allahu Akbar terus tuh. Yang disebut Allah Maha Besar, Allah yang Maha Besar, supaya kita bisa menghilangkan sesuatu yang kecil-kecil di dalam hati kita nih. Supaya yang kita agungkan tuh Allah, yang kita besarkan Allah, yang lainnya kecil. Makanya yang banyak disebut dalam sembahyang tuh itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan jangan sampai sesuatu yang kecil itu mendinding Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mendinding kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita termasuk orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, mengutamakan panggilan Allah, mengutamakan agama Allah, syariat Allah, zikir kepada Allah. Nah, mungkin itu saja yang kawa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. المالك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق